Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, kita memasuki minggu yang baru di bulan Oktober ini. Kita sudah melewati minggu pertama dan kita akan menjalani perjalanan sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, kita hari ini bergeser dari pasal 13 ke pasal 14 dari kitab Ulangan. Dan saya berdoa perenungan ini akan membawa kita kepada sebuah pelajaran, perenungan yang membawa kita semakin mencintai, merindukan, bergairah, antusias dengan Tuhan. Amin. Amin. Tema kita pagi ini adalah berkabung yang kudus, karena tema ini diambil dari Ulangan pasal 13, pasal 14 ayat 1 dan 2. Judul perikop ini adalah cara berkabung yang dilarang. Oleh karena itu saya memberi tema berkabung yang kudus. Nanti saudara Adi akan bantu kita membacakan ayat ini. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Perhatikan baik-baik ketika nanti saudara Adi membaca. Mari kita awali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami sudah melewati minggu pertama dan kami memasuki minggu berikutnya di bulan yang baru ini. Kami bersyukur karena hari demi hari kami jalani, kami arungi, kami lewati, dan kami nikmati perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami berjalan dalam terang firman Tuhan, kami berjalan dalam tuntunan ilahi, maka kami akan mencapai destiny dari Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Sampaikan isi hatimu dan buat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 14 ayat 1 dan 2. Ulangan 14 ayat 1 sampai 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mengundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Haleluya, amin. Saudara, ketika judul ini diberikan, cara berkabung yang dilarang. Saudara, sebetulnya kalau kita mau jujur dan kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, karena memang kita mencintai, kita ingin menghidupinya, maka sebetulnya larangan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya ini bukan hanya sekedar oposisi, larangan-larangan yang bertentangan. Semua pokoknya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel itu harus dilakukan sebaliknya. Ini bukan hanya sekedar kita beroposisi atau sekedar berbeda atau melakukan hal yang sebaliknya supaya nampak berbeda dengan cara hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan di sana sebetulnya poinnya. Poinnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa adalah cara hidup yang memang dijalani sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah kepercayaan yang dilakukan itu karena hubungannya, relasinya dengan ilah atau Tuhan-Tuhan yang mereka layani, yang mereka sembah. Jadi larangan Tuhan untuk tidak melakukan cara yang sama dengan bangsa-bangsa bukan sekedar oposisi. Tapi larangan ini adalah larangan karena memang yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu orientasinya bukan tradisi, bukan hanya budaya, tapi adalah cara mereka berelasi dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Oleh karena itulah Tuhan melarang. Ingat ya, bukan hanya sekedar berbeda. Oh, dia pakai hitam, aku pakai putih. Oh, dia pakai merah, maka aku pakai kuning. Bukan hanya sekedar itu. Tapi kita perlu tahu dasarnya.
Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 2 ini, maka umat Tuhan, orang percaya, bangsa pilihan Allah ini digambarkan dengan 3 sebutan yang berbeda. Sebutan yang pertama di sana dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, Yahweh Elohim. Tuhan Allahmu. Jadi ini sebutan yang pertama bahwa bangsa Israel disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Penyebutan seperti ini bukan hal baru, saudara. Umat Allah disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ini bukan hal baru. Karena jauh ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia, umat atau bangsa pilihan Allah sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukan hal baru. Sebutan yang kedua, di sana dikatakan umat yang kudus bagi Tuhan. Ini juga bukan hal baru, saudara. Karena di dalam perjanjian lama, anak Allah, umat Allah, orang percaya disebut sebagai umat yang kudus, imamat yang kudus. Ini sudah biasa, saudara. Tapi ribuan tahun sebelum umat orang percaya disebut sebagai umat yang kudus, kepunyaan Allah, ini sudah dilabelkan kepada bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel adalah umat yang kudus, umat Tuhan yang kudus. Artinya mereka dipisahkan, dicabut dari akarnya, ditempatkan di tempat yang berbeda, supaya tidak berkumpul dengan komunitas lamanya, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka dipisahkan. Oleh karena itu mereka dikuduskan. Kata dikuduskan berarti dipisahkan. Lalu yang ketiga di sana dikatakan umat kesayangan. Jadi ini pun merupakan sesuatu yang sudah lama terjadi. Jadi kalau ada di dalam perjanjian baru umat kepunyaan Allah sendiri, umat yang dikuduskan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, milik kesayangannya. Ini bukan hal baru, saudara, pada zaman perjanjian baru atau hal yang sekarang. Karena ribuan tahun sebelum itu, umat pilihan Allah, bangsa Israel disebut sebagai umat kesayangannya dari antara bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Oleh karena itulah mereka dipilih sebagai umatnya, umat pilihan Allah. Inilah 3 label, 3 nama yang disematkan kepada umat Allah, kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, umat yang kudus bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah umat kesayangannya. Nah, kalau kita tahu bahwa mereka adalah umat yang memiliki nama secara spesifik, disebut secara khusus, spesial, istimewa. Oleh karena itulah kepada mereka Allah tidak ingin mereka punya cara hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak dalam tanda kutip disayangi oleh Allah, tidak dikuduskan oleh Allah, tidak disebut sebagai anak-anak Tuhan oleh Allah. Jadi oleh karena mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah umat yang dikuduskan, mereka adalah umat kesayangan, maka mereka bukan hanya sekedar opposite, mereka bukan hanya sekedar berlawanan, mereka diminta untuk memiliki cara hidup yang berbeda. Salah satunya adalah cara berkabung, saudara. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada anak-anaknya, umatnya yang kudus, umat kesayangannya ini tidak
menggunakan cara berkabung yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Coba perhatikan cara mereka berkabung. Cara mereka berkabung dikatakan mereka menoreh-noreh tubuh mereka. Ya, bukan hanya menoreh-noreh tubuh mereka, tapi mereka juga menggundul rambut di atas dahi mereka. Oleh karena mereka berkabung. Jadi cara mereka berkabung dengan menoreh lalu menggundul rambut mereka. Sebetulnya ini bukan kebiasaan atau cara berkabung yang biasa sebetulnya. Tapi ini adalah cara berkabung bangsa oleh karena proses perkabungan itu berhubungan dengan penyembahan berhala. Memang di dalam dunia ini, bahkan di Indonesia ini, ada cara berkabung dari suku-suku bangsa yang ada, yang dihubungkan dengan penyembahan berhala. Yang dihubungkan dengan animisme, dinamisme. Yang dihubungkan dengan keyakinan-keyakinan atas Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ilah-ilah yang mereka yakini. Oleh karena itu cara mereka berkabung adalah cara-cara seperti pada penyembahan. Melayani ilah-ilah yang mereka sembah. Caranya banyak. Ada yang menoreh-noreh, lalu kemudian menggundul kepala mereka. Oleh karena itulah Tuhan berkata, jangan berkabung dengan cara menggundul rambutmu. Karena ketika kamu berkabung dengan cara menggundul rambutmu, maka sebetulnya perkabunganmu itu adalah perkabungan yang berhubungan dengan cara bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah melakukan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ketika mereka berkabung. Dan menoreh-noreh. Oleh karena itulah Tuhan berkata, jangan menoreh-noreh atau melukai diri sendiri dengan benda-benda yang tajam, dengan pisau, dengan pedang atau sebagainya. Ini adalah dikatakan suatu praktek penyembahan berhala, baik untuk mendapatkan perhatian dari dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan mereka, untuk mendapatkan supaya ketika mereka diperhatikan ketika mereka berkabung. Satu contoh di dalam Alkitab yang dilakukan hal yang sama oleh mereka yang menyembah Baal misalnya. Ketika mereka berhadapan dengan Elia, maka Elia berkata, silahkan panggil Baalmu untuk menurunkan api. Maka untuk mendapatkan perhatian dari Baal, maka mereka berteriak-teriak, histeris. Mereka berteriak-teriak histeris. Lalu kemudian dikatakan mereka mulai melukai tubuh mereka. Supaya untuk mendapatkan perhatian. Ketika dewa Baal memperhatikan mereka, mereka berharap perhatian itu diwujudkan dengan api yang turun dari langit. Membakar korban yang ada di depan mereka. Sampai menoreh-noreh, sampai berdarah-darah. Tapi Baal tidak kunjung memperhatikan. Karena memang Baal itu bukan Allah. Sehingga api tidak turun menyambar korban yang ditaruh oleh para penyembah-penyembah Baal. Jadi konsepnya sama. Ketika mereka berkabung, mereka menggundul, lalu kemudian melukai diri mereka untuk mencoba mencari perhatian dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa cara seperti ini tidak boleh dilakukan karena itu adalah cara-cara dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka berkabung, mereka berharap mendapat perhatian dari dewa dalam perkabungan mereka. Supaya mereka mendapatkan penghiburan, mendapatkan banyak hal. Dengan cara menarik perhatian itu, mereka berharap sesuatu. Saudara, demikian juga dengan menggundul rambut, ini juga menunjukkan pada upacara perkabungan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu kalau kita melihat, saudara, di dalam Alkitab, maka kita menemukan ada begitu banyak orang-orang pilihan Allah, seperti hakim-hakim, itu tidak menggundul rambutnya.
mereka membiarkan rambutnya menjadi panjang. Oleh karena itulah kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang memang laki tapi rambutnya panjang. Karena mereka tidak menggundul. Karena ketika mereka menggundul rambut mereka di atas dahi mereka, mereka beranggapan itu berhubungan dengan cara-cara, upacara-upacara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu kita ketemu Simson misalnya, tidak mencukur rambutnya. Nasir Allah tidak gunting rambutnya. Demikian juga dengan imam-imam bangsa Israel. Imam-imam juga tidak mencukur rambut mereka sama sekali. 2 anak saya itu sekarang memang sudah sering gunting rambut. Jadi rambutnya Carlos bukan rambut orisinil dari bayi. Kenapa? Karena Carlos sama Olvan itu tidak pernah kena pisau cukur sejak dia lahir. Saudara. Tidak pernah digundul. Nggak seperti Adi ya. Waktu bayi digundul ya. Ya. Karena ada tradisi kalau digundul ini gitu. Anak saya tidak. Saudara. Carlos Olvan itu tidak pernah kena pisau cukur. Dari sejak dia lahir sampai dia mengenal gunting rambut. Ketika dia mulai mengenal gunting rambut, digunting. Tetapi pengguntingan kepala, rambut di kepala mereka bukan karena tradisi, bukan karena mengikuti adat istiadat, bukan karena ada keyakinan-keyakinan tertentu di dalamnya. Oleh karena itu, 2 anak ini seperti nazir Allah, tidak digundul rambutnya ketika mereka bayi. Jadi mereka 2 ini adalah nazir Allah. Walaupun sekarang sudah tidak orisinil, ya, tidak rambut pertama. Seperti Olvan misalnya itu sudah pernah kayak mau gundul ya, pengen pendek dia. Kayak Carlos belum pernah gundul dia. Dia belum pernah cukur, belum pernah ya, belum lihat. Ya gondrong, sekarang ini malah kanan kiri. Tahu tuh model apa tuh Di? Apa? Bulet. Mulet. Oh mulet. Oh gunting kayak Carlos tuh modelnya mulet. Bukan bulet ya saudara. Mulet. Mulet namanya ya. Ntar aku potong mulet lah. Nah saudara, jadi gundul itu adalah tradisi sebetulnya. Ketika itu dilakukan pada upacara-upacara pergabungan, pada upacara-upacara tertentu ketika bayi dan seterusnya. Maka imam-imam itu tidak mencukur kepalanya sama sekali. Kenapa? Karena tidak diizinkan untuk memotong rambut mereka. Bahkan jenggot mereka pun dibiarkan. Oleh karena itu kalau saudara perhatikan imam-imam itu berjenggot panjang. Berjenggot panjang. Enggak kecil di sini ya, kayak saya, adik kadang-kadang ya, kecil. Dia panjang. Sekarang ada orang-orang yang pengen seperti itu ya, dikasih obat. Supaya berewokan panjang seperti imam-imam, tapi wajahnya kurang mendukung, sehingga kurang garang ya. Jadi ada tradisi seperti itu, imam-imam tidak melakukan itu. Nah banyak hukum Israel diberikan yang berlawanan, bukan karena hanya sekedar opposite, tapi ini adalah kehidupan iman yang memang harus dihidupi sebagai orang percaya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah, sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Allah, sebagai umat kesayangan Allah, kepunyaan Allah sendiri, maka kita harus menghidupi iman kita dengan sungguh-sungguh, bukan berdasarkan cara-cara bangsa-bangsa mempraktekkan keyakinan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tapi kita mengerjakan sesuai dengan iman yang memang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan memang itu adalah keyakinan kita, hidup kepercayaan kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar tampil beda. Sebagai orang Kristen, orang percaya, seharusnya bukan sekedar kita berbeda dengan dunia.
tetapi kita harus menghidupinya berbeda karena kita adalah anak-anak Allah. Kita menghidupinya dengan cara berbeda karena kita adalah umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Kita melakukan dengan cara yang berbeda karena kita umat kepunyaan Allah, milik Allah, bukan milik Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Bukan milik dari Baal. Kita punya Allah, kita kesayangan Allah. Oleh karena itulah kita harus mengekspresikan iman kita dengan iman yang Tuhan harapkan. Bergabung dengan cara Tuhan, bergembira dengan cara Tuhan, merayakan tuayan dengan cara Tuhan, beribadah dengan cara Tuhan, melayani dengan cara Tuhan, bukan dengan cara-cara yang kita tiru dari apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang mendedikasikan hidupnya kepada dunia, yang mendedikasikan hidupnya kepada ilah-ilah Tuhan-Tuhan atas bangsa-bangsa yang ada. Amin. Oleh karena itu, larangan yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar larangan, tapi Tuhan ingin kita memang tidak meniru cara-cara orang-orang dunia, cara-cara orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah asing. Dan Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya yang telah dikuduskan dan menjadi umat kesayangan Tuhan saja semata. Amin. Amin. Mari kita berdoa kalau suatu hari kita melewati masa-masa perkabungan. Mari kita bergabung dengan cara Tuhan. Bagaimana kita ekspresikan perkabungan itu dengan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah umat yang Engkau telah kuduskan. Kami adalah umat kesayangan-Mu. Kami harus hidup tidak sebagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hidup. Tapi kami hidup sebagaimana Tuhan ingin kami hidup di hadapan Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan anak-anak-Mu dan semua aktivitas sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati rumah tangga kami, berkati usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, bisnis kami. Dan semua kami kerjakan berdasarkan takut akan Tuhan, berdasarkan kasih karunia. Dan kami adalah hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa kiranya kita sungguh-sungguh menyadari saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Umat yang telah dikuduskan oleh Allah dan umat kesayangan Allah. Amin. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.